Selamat datang Pak Direktur Utama dan Pak Komisaris. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, dikarenakan Pak Direktur kita sudah sampai, rapat bisa kita mulai. Untuk Pak Direktur, silakan dibuka rapatnya dan rekan-rekan semuanya silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui, rapat ini bukan sekedar rapat. Rapat ini mengatasi tentang gejolak finansial yang ada di perusahaan kita. Yang mana dalam 30 hari belakangan banyak tuh orang-orang nasabah kita yang menarik dana secara besar-besaran. Totalnya ada yang tahu berapa totalnya? Saya tahu. Likuiditas kita saat ini untuk kas sejumlah 5,2 triliun rupiah, giro BI sejumlah 2,1 triliun rupiah, penempatan antar bank sejumlah 2,3 triliun rupiah, suku likuiditas sejumlah 6,3 triliun rupiah. Jadi totalnya sejumlah 5,9 triliun rupiah. Outflow sudah sejumlah 12,2 triliun rupiah. Sisa buffer sejumlah 3,7 triliun rupiah. Jika terus bertambah 20%, kita butuh sejumlah 18 triliun rupiah. Artinya kita defisit sejumlah 2,1 triliun rupiah. Kita jalan. Jadi kita dalam 30 bulan ini mengeluarkan uang 12, sekian. Ya. Bagaimana tim teknik lapangan, direktur operasional untuk menanggapi tentang hal ini? Baik Pak, cabang Jakarta, Surabaya, Medan penuh antrian. Nasabah koperasi sudah tarik deposito sebelum jatuh tempo. Media menyebut kita next collapse. Kalau tidak ada pernyataan hari ini, besok pagi sisa chaos kita. Oke, dulu. Jadi ada yang terjadinya konflik internal nggak? Bagaimana Direktur Manajemen Risiko? Jadi kita mengalami krisis keuangan finansial. Jadi kita mengalami tekanan likuiditas jangka pendek. Jadi kalau dalam 72 jam ke depan kita tidak atasi masalah ini akan menjadi besar. Jadi kita tanpa bantuan dari repo dari Bank Sentral, LCR kita bisa menurun menjadi 50%. Jadi kita harus mengambil keputusan secepat mungkin. Baik, itu dari saya. Dari yang dijelaskan oleh Direktur Pembiayaan, yang kita telah mengeluarkan pembiayaan sebesar 3,5 triliun rupiah. Kenapa bisa sebesar itu? Dan juga apakah manajemen kita terlalu agresif di sini? Gimana Pak Direktur Pembiayaan? Baik Pak, tidak ada pelanggaran prosedur. Proyeknya sebenarnya aman dan masih sehat. Cuman cash flow-nya yang masih tertunda. Ini jelas bukan fraud atau bukan penipuan. Oh, jadi di sini cuma cash flow ya, bukan fraud ya? Iya. Gimana tanggapan dari Komisi Audit? Baik Pak, untuk audit internal kami tidak menemukan adanya pelanggaran. Tapi yang namanya pabrik, dia tidak akan peduli soal adanya prosedur. Mereka hanya peduli apakah uang mereka aman atau tidak. Itu saja Pak. Saya ingin kepastian, apakah manajemen masih dikendalikan situasi atau situasi yang mengendalikan manajemen? Mungkin boleh dari Kepala Divisi Manajemen Aset, kami silakan. Baik Pak, kami sudah hitung lagi sisa uang tunai kita hari ini. Kalau dalam seminggu ke depan, 30% nasabah deposito memutuskan untuk mengambil uangnya. Kita bakal kekurangan dana sekitar 6 triliun rupiah. Stok uang kita tidak akan cukup kalau kita nggak minjam uang pakai pinjaman sebanyak-banyaknya. Kita harus beresin masalah ini hari ini juga. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita keras hari saja, nanti orang-orang bakal langsung panik dan gosipnya bakal menyebar. Tapi Pak,
Di sini juga terdapat kemungkinan terburuk yang bisa terjadi kepada perusahaan kita. Jika dalam 2 minggu terjadi penarikan dana sebesar hingga 35%, maka yang pertama, LCR kita bisa turun di bawah 50%. Yang kedua, peringkat internal bank bisa diturunkan. Dan yang ketiga, bank lain bisa menghentikan atau menahan penempatan dananya ke kita. Kalau kepercayaan antar bank hilang, kita bisa berada dalam situasi krisis yang berkelanjutan. Gimana tanggapan Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi kita? Tapi Pak, proyek 3,5 triliun itu bukan proyek abal-abal. Itu proyek strategis nasional. Jika kita tekan terlalu keras sekarang, debitur bisa benar-benar kolaps. Kalau proyek mati, recovery turun drastis. Artinya, kerugian benar bisa terjadi. Kalau kita salah keputusan, kita bisa mempercepat kerugian. Tanyakan aja ke komite audit. Oke, komite audit coba gimana? Saya harus mengingatkan, keputusan yang kita ambil dalam hari ini itu akan diambil secara regulator. Jika ada satu saja keputusan yang melanggar prinsip kehati-hatian, semuanya akan berujung sanksi pribadi. Pastikan semua langkah-langkah yang diambil hari ini terdokumentasi. Bagaimana jika publik tahu bahwa dana menerapkannya itu selalu tergerus gitu? Dan juga apakah kalian siap menghadapi para demonstran yang memuncak? Oke, baik. Jadi menurut saya lebih baik kita menjaga transparansi. Apabila kita tidak menjaga transparansi, reputasi kita bisa menjadi lebih buruk. Itu dari saya. Oh, cukup. Mungkin yang kita butuhkan sekarang itu bukan saling menyalahkan, tetapi kita itu butuh kepastian. Mungkin gitu, Pak. Oke, jadi daripada kita ribut-ribut semuanya kan, kita udah di ujung tebing nih. Perusahaan kita hampir hancur. Nah, jadi kita jangan panik. Daripada kita panik, lebih baik kita menyatukan kekuatan, menyatukan semua pikiran. Gimana caranya semuanya tuh bisa selesai gitu. Jadi, bagaimana? Mungkin tadi kan banyak masukan tuh dari divisi dan manajemen. Sebagai komisaris utama, saya sangat setuju dengan langkah yang pertama tadi, repo segera. Yang kedua, akses FPJP. Yang ketiga, prioritas wadiah. Dan yang terakhir, transparan. Namun saya meminta satu, laporan itu harus harian, bukan mingguan. Bagaimana semuanya sanggup? Sanggup nggak kalian? Sanggup. Gimana divisi Alma? Baik, kami akan melakukan monitoring likuiditas per jam. Likuiditas per jam ya? Ya. Bagaimana Kepala Divisi Manajemen Risiko? Baik, kami juga akan menyiapkan early warning harian. Early warning harian. Tapi kalau early warning harian ini bisa Coba jadi suaranya. Coba tanyakan ke auditnya. Gimana tim audit? Kami akan mengawasi setiap transaksi yang darurat. Jika semisal nih dana kita tidak cukup, siapa dulu yang didahulukan untuk kita bayar? Baik Pak, wadiah itu kan prinsipnya amanah, jadi wajib dikembalikan. Sedangkan mudharabah itu prinsipnya investasi. Jadi jika mengalami rugi, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali karena adanya kelalaian. Dan jika dana mudharabah itu terdampak, itu bisa menjadi uang sosial bagi kita. Kontrak jelas, mudharabah tidak jamin pokok. Jadi, semisal kita terpaksa banget nih, berarti dana mudharabahnya bisa tergerus. Baik, walaupun secara akad wadiah atau mudharabah itu sudah benar, tetapi secara manajemen risiko misalnya ini belum selesai. Jadi kita harus selesaikan ini terlebih dahulu. Akadnya sudah jelas ya berarti di sini. Berarti yang didahulukan mudharabah dulu. Seperti itu. Wadiah dulu ya. Gimana Bu keuangan tentang hal ini? Baik, jika kebutuhan sejumlah 18 triliun, sedangkan hanya punya 15,9 triliun, defisit sejumlah 2,1 triliun saja. Jadi di sini dalam satu-satunya kita repo ke BI ya. Jadi semisal kalau repo dari BI ini uangnya terlambat, gimana? Baik, jika menurut saya beberapa deposan mudharabah itu bisa tidak ditarik terlebih dahulu. Kenapa? Karena
sifat dari mudarabah ini berbagi risiko dan bagi hasil. Jadi bisa dibelakangkan. Jadi kita bisa mendahulukan akar mudarabah dulu. Mungkin seperti itu. Baik Pak, mohon maaf sini sebelumnya saya sebagai perwakilan nasabah korporasi ini menanyakan dana kami yaitu 500 miliar di deposito mudarabah. Itu apakah aman atau tidak Pak? Di deposito mudarabah ya? Jadi seperti ini Pak, seperti yang kita jelaskan di awalnya kemarin, dana deposito yang Bapak depositokan itu mudarabah kan? Iya. Jadi artinya investasi Pak, mudarabah itu. Jadi keuntungan dibagi dua sama perusahaan kita. Semisal ada kolaps atau kerugian, nah kerugian di sini dibagi juga dua dengan Bapak. Jadi uang kami bisa hilang gitu. Tolong jelaskan ke Ketua DPS-nya. Baik Pak, dalam sistem syariah tidak ada jaminan pokok pada investasi. Itu yang membedakan kami dari sistem berbasis bunga. Baik, maksudnya begini. Sekarang kan kita sedang mengalami krisis keuangan. Jadi kami dari pihak bank lagi mencari dana tambahan supaya kas di perbankan ini bisa lebih aman dan bisa dikembalikan ke nasabah. Gimana, ada pertanyaan lagi? Itu saja, cukup. Cukup. Jadi keputusannya gimana, Bu Sekretaris? Jadi keputusannya sudah saya tentukan. Tolong Bu Sekretaris dibacakan keputusannya. Baik rekan-rekan semuanya, saya sebagai sekretaris Pak Direktur Utama akan menyampaikan keputusan rapat kita pada sore hari ini. Yang pertama, kita harus memprioritaskan wadiah. Yang kedua, repos buku hari ini. Yang ketiga, mengajukan FPJP. Yang keempat, transparansi harian. Yang kelima, restrukturisasi senilai 3, triliun rupiah. Yang keenam, rights isu segera. Baik rekan-rekan semuanya, sekian hasil rapat kita pada sore hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kita tidak boleh panik, kita tidak bangkrut, melainkan kita hanya sedang diuji. Jika kita salah langkah, bank ini akan runtuh. Jika kita solid, kita semua akan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan korupsi, korporasi. Jaminan pokok pada investasi. Jaminan pokok. Ulang. Aku mikir saya. Gosipnya bahkan menyebar ke orang-orang lain. Habis itu nama apa ada?